Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan Yanda mau tanya, apakah hari ini kalian puasa? Ya, semoga kalian puasanya lancar dan harus tetap semangat untuk belajarnya. Jadi, walaupun hari ini puasa, kalian harus tetap belajar ya. Semangat! Nah, baiklah. Untuk menemani puasa kalian, Yanda ada tugas untuk menghafal doa. Doa kali ini yaitu doa berterima kasih. Nah, kalian harus hafalin ya doa berterima kasih beserta artinya. Nanti Yanda akan tagih. Baiklah, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita memasuki tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, sekarang buka buku siswanya. Nah, sekarang kalian buka buku siswanya, subtema 2, sudah dibuka? Nah, kalau sudah dibuka, yuk kita baca bareng-bareng. Judulnya menjaga keselamatan di rumah. Keselamatan di rumah banyak bentuknya. Ada keselamatan diri dan keselamatan keluarga. Udin dan keluarganya selalu menjaga keselamatan di rumah. Sikap Udin dan keluarga pantas untuk ditiru. Nah, jadi jika kita sedang berada di rumah, kita harus selalu menjaga keselamatan diri kita dan keselamatan keluarga. Nah, coba dilihat gambar di halaman 53. Apa saja yang dilakukan Udin dan keluarga? Kita simak baik-baik ya. Nah, di sini ada gambar di halaman 53. Apa yang sedang Udin lakukan? Di gambar nomor 1, Udin sedang berenang. Di gambar nomor 2, Udin sedang membersihkan pialanya. Di gambar nomor 3, kakak Udin sedang merapikan dokumen. Di gambar nomor 4, Udin sedang mengunci pintu rumahnya. Yuk kita amati gambar-gambar berikut. Nah, di gambar nomor 1, Udin sedang berenang memakai pelampung atau ban berenang. Nah, jika kalian belum mahir saat berenang, lebih baik kalian memakai pelampung untuk keselamatan kalian. Di gambar nomor 2, Udin sedang membersihkan pialanya. Nah, kita harus selalu menjaga kebersihan setiap barang-barang yang kita miliki di rumah. Di gambar nomor 3, kakak Udin sedang merapikan atau membereskan dokumen. Dokumen itu sangat penting, jadi harus dirapikan, dijaga, dan ditata dengan baik. Selanjutnya, gambar nomor 4. Udin menutup dan mengunci pintu rumahnya sebelum dia pergi. Itu juga untuk menjaga keselamatan keluarganya supaya rumah terjaga dan tetap aman. Apakah kalian melakukan hal yang sama seperti Udin dan keluarga? Sekarang kita lanjut ya ke halaman 54. Ke pembelajaran 1. Di situ ada teks, Yanda akan bacakan dan kalian juga harus ikut baca.
Jam menunjukkan pukul 14.00. Udin dan kakak membersihkan debu pada dokumen keluarga. Dokumen keluarga banyak jenisnya. Ada kartu keluarga, ijazah, surat keterangan lahir, akte kelahiran, KTP, dan surat berharga lainnya. Dokumen keluarga harus dijaga dengan baik. Nah, coba Yanda mau tanya sama kalian, apakah kalian punya dokumen-dokumen tersebut? Atau keluargamu punya dokumen-dokumen tersebut? Nah, yuk kita pelajari tentang dokumen-dokumen tersebut. Tapi, sebelum kita mempelajari dokumen-dokumen tersebut, kita baca dulu yuk percakapan antara Udin dan kakak Udin. Nah, kalian amati ya gambar yang ada di layar. Yanda akan bacakan dan kalian juga harus ikut baca. Kakak Udin bertanya, "Dik, kita harus merawat dan menjaga semua dokumen keluarga dengan baik. Jika tidak, bisa saja dimakan tikus dan kecoa. Dokumen keluarga sangat berharga bagi kita." Dan Udin menjawab, "Benar, Kak. Jika tidak dirapikan dan disimpan dengan baik, dokumen ini bisa saja hilang atau dicuri orang lain." Nah, kalau kalian punya dokumen keluarga seperti kartu keluarga, ijazah, surat keterangan lahir, akte kelahiran, KTP, dan surat berharga lainnya, kalian harus merawatnya dengan baik. Kita lanjut ya ke halaman 55. Udin membersihkan kartu pelajar kakak. Kartu pelajar juga merupakan dokumen penting. Kita harus menjaganya dengan baik. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di halaman 55. Di situ ada identitas kartu pelajar kakaknya Udin. Nah, di situ ada kartu pelajar kakak Udin. Dia berasal dari SD Nusantara. Di situ ada keterangan nama, nomor induk siswa, tempat tanggal lahir, dan alamat. Dan juga beserta fotonya. Nah, kalian pasti tentu masih ingat dengan penggunaan huruf kapital. Nah, setiap nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Coba kalian perhatikan lagi gambar yang ada di buku kalian. Di situ ada kartu pelajar kakak Udin. Nah, coba kalian lihat nama kakak Udin. Apakah menggunakan huruf kapital? Ya, setiap nama orang harus menggunakan huruf kapital. Baiklah, kita akan belajar tentang dokumen. Apa itu dokumen? Dokumen adalah bukti keterangan suatu peristiwa, baik berupa surat tertulis, rekaman suara, dan foto. Nah, berikut adalah contoh-contoh dokumen. Yang pertama, ada akte kelahiran. Yang kedua, ada KTP atau kartu tanda penduduk. Yang ketiga, ada buku rapor. Yang keempat, ijazah. Yang kelima, SIM atau surat izin mengemudi. Yang keenam, KK atau kartu keluarga. Yang ketujuh, sertifikat rumah atau tanah. Dan yang terakhir ada surat nikah. Mari kita belajar dari masing-masing dokumen. Kalian bisa lihat dokumen yang kalian miliki ya.
Yang pertama, ada akte kelahiran. Setiap orang pasti memiliki akta atau akte kelahiran. Akte kelahiran dapat mengingatkan kita pada peristiwa kelahiran. Setiap ada anak yang lahir, orang tuanya harus segera mencarikan akta kelahiran. Dalam akte kelahiran ini tertulis nama, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua. Akte kelahiran dibuat oleh pemerintah di kantor catatan sipil. Cara merawatnya dengan dilaminating. Selanjutnya ada buku rapor. Setiap siswa pasti punya buku rapor. Biasanya buku rapor diberikan di akhir semester. Jadi dalam 1 tahun kamu akan menerima rapor sebanyak 2 kali. Di dalam rapor terdapat nilai-nilaimu selama sekolah. Cara merawatnya dengan diberi sampul. Selanjutnya ada kartu pelajar. Kartu pelajar dimiliki oleh para siswa. Kartu pelajar diberikan oleh pihak sekolah. Selanjutnya ada kartu tanda penduduk atau KTP. Kartu tanda penduduk atau KTP dimiliki setiap warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun. Dalam KTP itu ada identitas kita seperti nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, dan lain-lain. Kita bisa membuat KTP dengan mendatangi kantor kecamatan. Cara merawatnya dengan dilaminating. Selanjutnya ada ijazah. Ijazah adalah surat keterangan bahwa kita sudah lulus pendidikan. Misalnya, saat nanti kamu lulus SD, maka kamu akan mendapatkan ijazah ini. Selanjutnya ada surat izin mengemudi atau SIM. Ada SIM A, SIM B, dan SIM C.
Surat izin mengemudi atau SIM, yaitu surat yang diberikan kepolisian kepada seseorang yang sudah diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor. SIM boleh dimiliki oleh orang yang sudah berusia 17 tahun. SIM A untuk pengendara mobil. SIM B untuk pengendara truk, bus, truk besar. Dan SIM C untuk pengendara sepeda motor. Selanjutnya ada kartu keluarga atau KK. Setiap keluarga pasti memiliki kartu keluarga atau KK. Pada kartu keluarga terdata semua anggota keluarga. Dan selanjutnya ada sertifikat rumah dan tanah. Sertifikat rumah dan tanah merupakan surat yang menandakan kepemilikan tanah dan rumah. Jika orang tuamu punya rumah, maka harus memiliki sertifikat tanah atau rumah sebagai tanda kepemilikan yang sah. Dan yang terakhir, surat nikah. Surat nikah ini diberikan kepada orang yang sudah menikah secara resmi. Orang tuamu pasti punya surat nikah ini. Apakah kalian sudah melihat video yang Yanda jelaskan tadi? Nah, sekarang kalian Yanda akan tugaskan untuk membuat kartu pelajar seperti pada gambar yang tadi di halaman 55. Ya, dibuat di buku tulis kalian. Nah, kalau mau diberi foto lebih bagus dan harus ingat penggunaan huruf kapital. Nah, baiklah. Kalau sudah mengerjakan, coba amati kembali gambar Udin dan kakak ketika membersihkan dokumen keluarga. Nah, coba kalian lihat apa yang digunakan Udin dan kakak untuk membersihkan debu pada dokumen keluarga. Ya, mereka menggunakan kemoceng. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Gerakan ketika membersihkan dokumen dengan kemoceng dapat dibuat dalam bentuk tari. Gerakan tari dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, ini adalah gambar ketika gerakan tari dalam posisi duduk. Dan yang ini adalah
gerakan tari dalam posisi berdiri. Coba kalian perhatikan ya. Nah, kalian lakukanlah gerakan tari mengikuti tahap-tahap berikut. Yang pertama, lakukan gerakan tari seperti gambar sebelumnya. Yang kedua, gunakan hitungan 2 kali 8. Yang ketiga, setelah mahir, kombinasikan gerakan tari dalam posisi duduk dan posisi berdiri secara bergantian. Dan yang terakhir, gunakan juga hitungan 2 kali 8. Kalian coba ya di rumah bersama orang tua kalian. Nah, apa kalian sudah mencoba menari bersama orang tua kalian? Coba sekarang buka buku siswanya, ada di halaman 58. Ayo kita mengamati. Masih ingatkah kalian pukul berapa Udin dan kakak Udin mulai membersihkan dokumen keluarga? Ya, mereka mulai membersihkan dokumen pukul 14.00 atau jam 2 siang. Nah, jam sekarang menunjukkan pukul 15.00 atau jam 3 sore. Amati gambar berikut dengan teliti. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Lama waktu kegiatan 1 jam. Tahukah kamu 1 jam berapa menit? Nah, kita dapat menggunakan model jam untuk mengetahui berapa menit dalam 1 jam. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Tahukah kamu, jika jarum panjang berputar 1 kali putaran, dikatakan 1 menit. Jika jarum panjang berputar 60 kali putaran, dikatakan dengan 1 jam. Jadi, 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, sekarang kita akan belajar mengubah satuan jam menjadi menit. Contoh nomor 1. 4 jam sama dengan berapa menit? 1 jamnya adalah 60 menit. Jika 4 jam, maka berapa menit? Coba kalian kerjakan. Ya, 4 kali 60 menit sama dengan 240 menit. Di semester 1, kalian sudah mempelajari tentang perkalian. Nah, di sini ada angka yang puluhan, yang ada nolnya. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menutupi angka 0 tersebut. Lalu kalikan 4 dan 6. 4 kali 6 sama dengan 24. Maka nolnya ditambahkan yang tadi ditutupin. Jadi hasilnya 240 menit. Apakah kalian sudah mengerti tentang perkalian ini? Nah, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, selanjutnya nomor 2. 5 jam sama dengan berapa menit? Seperti soal nomor 1. 1 jam kan 60 menit. Sekarang ini 5 jam berapa menit? Coba kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Seperti soal nomor 1 ya, jika ada nolnya, kalian tutupi dulu nolnya dan kalikan angka yang berikutnya. Nah, seperti ini, 5 kali 60 menit sama dengan 300 menit. Kita ke soal berikutnya ya. Nomor 3, 7 jam sama dengan berapa menit?
Sama seperti soal nomor 1 dan 2. 1 jam sama dengan 60 menit. Jika 7 jam, berapa menit? Coba kalikan. Ya, 7 kali 60 menit sama dengan 420 menit. Nah, sekarang kita belajar mengenai lamanya suatu kegiatan dalam jam. Di contoh nomor 1, ayah mencuci mobil mulai dari pukul 07.00 dan selesai pukul 08.00. Jadi, ayah mencuci mobil selama titik-titik jam. Ayah mencuci mobil pukul 7. Itu adalah jam mulainya kegiatan. Dan ayah selesai mencuci mobil pukul 8. Itu adalah jam selesainya kegiatan. Maka dari angka 7 ke angka 8 bergerak 1 putaran. Maka lamanya ayah mencuci mobil adalah selama 1 jam. Nah, 1 jam dalam menit sama dengan 60 menit. Sekarang kita ke contoh berikutnya. Mira berlatih menari mulai dari pukul 08.00 sampai pukul 10.00. Jadi, Mira berlatih menari selama titik-titik jam. Ini adalah jam ketika Mira mulai menari. Dan ini adalah jam ketika Mira selesai kegiatan menari. Dari angka 8 ke angka 10 bergerak 2 putaran, maka lamanya Mira menari adalah selama 2 jam. Jika dihitung dalam menit maka dikalikan 60. 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Apa kalian sudah mengerti yang Yanda jelaskan? Nah, sekarang dibuka kembali buku siswanya di halaman 59. Ayo kita berlatih. Tentukan lama kegiatan yang ditunjukkan tanda waktu pada jam berikut. Di nomor 1, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Di gambar jam yang pertama, jamnya menunjukkan jam 8 pagi. Di gambar jam yang kedua, jamnya menunjukkan jam 10 pagi. Nah, lama waktu kegiatan selama berapa jam? Kalian dapat menghitungnya dengan menghitung jari kalian. Tadi, awal mula jam 8 pagi. Coba kalian tunjukkan jari 8-nya. Sudah? Nah, jika sudah, coba sekarang perhatikan jam yang berikutnya, yaitu di jam 10. Coba kalian hitung dari 8 ke 10. 8, 9, 10. Artinya dia loncat 2 kali. Maka lama waktu kegiatan selama 2 jam. Nah, sekarang kita hitung 2 jam berapa menit. 1 jamnya itu adalah 60 menit. Jika 2 jam, maka 2 dikali 60 menit. Di semester 1, kita sudah mempelajari perkalian. Angka puluhan yang ada nolnya, kalian tutupi nolnya terlebih dahulu. Lalu ada angka 2 dan 6. Coba kalikan. 2 dikali 6 sama dengan 12. Dan
tidak lupa untuk diberi 0 karena tadi kita ada puluhan. Jadi 2 jam sama dengan 120 menit. Nah, apa kalian sudah mengerti? Nah, kalau sudah mengerti, coba kalian kerjakan nomor 2, 3, 4, dan 5 di halaman 60 sampai dengan 61. Dikerjakan di buku tulis kalian dan dibimbing oleh orang tua kalian. Selamat mengerjakan. Nah, Yanda berharap orang tua membimbing anak untuk menentukan lamanya setiap kegiatan yang dikerjakan di rumah. Selanjutnya, anak dibimbing untuk mengubahnya ke dalam satuan menit. Mohon bimbingannya ya. Baiklah, pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Semoga materi yang Yanda jelaskan dapat dipahami dan dimengerti oleh anak-anak semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Nah, sekarang kita berdoa dulu yuk sebelum kita menutup pembelajaran. Berdoa sesudah belajar. Berdoa selesai. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.